Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Rabbana zidna ilman wa hudan wa tuqa wa amalan salihan. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita dari kitab tafsir Juz Amma yang disampaikan oleh As-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam bentuk muhadharah, kemudian dibukukan oleh salah seorang muridnya. Baik, pada pembahasan sebelumnya kita sampai kepada hadis, yaitu tatkala seseorang bermunajat kepada Allah, tatkala seseorang membaca surat Al-Fatihah. Jadi di situ terdapat, pada hakikatnya situ ada dialog antara seorang hamba, antara hamba yang membaca surat Al-Fatihah dengan Allah tabaraka wa taala. Jadi di situ juga bisa kita ambil suatu faedah bahwasanya tatkala kita membaca surah Al-Fatihah itu kita baca ayat per ayat. Kita baca ayat per ayat. Karena di situ akan ada, setiap kita selesai membaca setiap ayat dari surat Al-Fatihah itu, Allah Subhanahu wa taala pun menjawabnya. Sebenarnya kemarin sudah kita sampaikan, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah tabaraka wa taala hamidani 'abdi. Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala asna alayya 'abdi. Maliki yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala majjadani 'abdi. Ya, sampai akhir daripada hadis itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentunya. Bagi yang hadir, ya semoga itu semua menjadi pengetahuan buat kita semua, semakin kita mentadaburi apa yang kita baca. Nah, sekarang kita masuk pada ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah ini, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Naam, qala al-muallif rahimahullahu taala, qauluhu taala alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Ya, secara arti atau terjemahannya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, di sini kata alhamdu itu jamaah, itu artinya kita mensifati yang dipuji itu dengan kesempurnaan. Kita mensifati yang dipuji dengan kesempurnaan. Kesempurnaan yang dibarengi dengan rasa cinta, dibarengi juga dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang dibarengi dengan kecintaan dan juga pengagungan. Ya, al-kamalu adz-dzatiyyu. Jadi kesempurnaan zatnya, kesempurnaan secara zatnya, kesempurnaan secara sifat-sifatnya, dan juga kesempurnaan dalam perbuatannya.
fahuwa kamilun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah Subhanahu wa taala itu sempurna pada zatnya, sempurna pada sifat-sifatnya, dan sempurna pada perbuatan-perbuatannya. Nah, di sini jemaah ada yang perlu kita pahami sedikit, bahwasanya dalam kita memuji, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ini, harus kita tidak boleh tidak labudda, tidak boleh tidak min qaidin wa huwa al-mahabbatu wa ta'zim, yaitu kita ikat dia atau barengi dan iringi dengan kecintaan dan pengagungan. Jadi kita mensifati Allah Subhanahu wa taala yang kita puji itu dengan kesempurnaan dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Karena jemaah, para ulama mengatakan seperti ini. Li'anna mujarrada wasfuhu bil kamal biduni mahabbatin wala ta'zimin la yusamma hamdan. Karena dengan semata kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan tanpa dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan, itu tidak dinamakan pujian. Innama yusamma madhan. Itu namanya hanya menyanjung-nyanjung atau mengelu-elukan. Jadi kita hanya menyanjung atau mengelu. Jadi penyanjungan atau pengeluan. Jadi bukan itu namanya memuji, tapi hanya menyanjung, ya, atau mengelu-elukan. Walihada, oleh karena itu, yaqa'u minal insan la yuhibbul mamduh. Jadi karena apa? Kenyataannya jemaah, bahwasanya pada manusia itu dia tidak mencintai atau tidak menyukai, tidak mencintai orang yang disanjung atau orang yang dielu-elukan. Lakinnahu yuridu an yanala minhu syai'an. Tetapi apa? Dia mengelu-elukan itu atau dia menyanjung-nyanjung itu, memberikan sanjungan itu hanya untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang disanjung atau dielu-elu. Tajidu ba'du syu'ara yaqifu amamal umara thumma ya'ti lahum bi awsafin 'azimatin la mahabbata fihim. Nah, di sini jelas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kita akan dapatkan sebagian para pujangga, para ahli syair. Jadi orang yang pintar menyampaikan kata-kata pujian, ya, dengan bentuk syair itu, atau pujangga atau para ahli syair itu apa? Mereka berdiri atau berada di depan, di hadapan para umara, kepada para pemimpin atau pemerintah. Kemudian mereka menyampaikan kata-kata sanjungan, menyampaikan kata-kata yang mengelu-elu dengan sifat-sifat yang tinggi, dengan sifat-sifat yang agung gitu. Tetapi la mahabbata fihim, tapi hakikatnya mereka itu tidak mencintai mereka. Karena apa? Walakin mahabbata fil mali ladzi yu'tunahu. Karena nanti dia mengharapkan, dia pingin, suka nanti akan dia dapatkan harta dari pemerintah yang dia puji, atau jadi pemimpin atau pemerintah yang dia elu-elu tadi, atau dia sanjung-sanjung tadi. Jadi sekedar sanjungan aja tanpa ada rasa kecintaan. Karena di situ ada maunya gitu, kalau mungkin bahasa kita. Jadi karena dia ada maunya, jadi inginkan mendapatkan harta kepada orang atau pemimpin atau siapa saja, ya, yang dia elu-elukan atau dia sanjung-sanjung tadi. Atau juga bisa jadi dia memuji dengan pujian yang setinggi langit tadi itu karena dia takut dari kejahatan atau keburukan dari pemimpin atau orang yang dia takuti. Jadi dia puji-puji dan sebagainya itu. Jadi dia hanya bukan memuji apa, dia hanya menyanjung-nyanjung atau mengelu-elukan. Jadi beda jemaah, harus kita perhatikan. Kalau memuji itu dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, itulah kita ucapkan itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, walakin, jadi di sini akan tetapi, maka di sini dikatakan akan tetapi walakinna hamdana li rabbina azza wa jalla hamda mahabbatin wa ta'zimin. Akan tetapi pujian kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla adalah pujian yang berdasarkan rasa cinta,
pujian yang dibarengi dengan rasa cinta dan pujian yang dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu falidzalika sara la budda minal qayyid fil hamdi. Oleh karena itu tidak boleh tidak, jadi kita perlu mengiringi atau mengaitkan atau membarengi kepujian kita kepada Allah itu dengan, yaitu bahasanya fil hamdi annahu wasafal mahmuda bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Oleh karena itu kita sifat dengan Allah Subhanahu wa taala, saat kita memuji itu bahasanya kita memberi sifat kepada yang kita puji itu dengan kesempurnaan itu yang dibarengi dengan rasa cinta dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata jadi apa namanya alif lam ma'rifah atau al di sini ini alhamdu. Jadi hamdu tadi itu jadi alhamdu dalam firman Allah alhamdu itu artinya itu lil istighraq istilahnya para ulama. Jadi lil istighraq ai istighraqu jami'al mahamid. Jadi dia itu istighraq ini secara bahasa artinya dia tenggelam. Ya, secara bahasa gharik. Jadi gharik artinya tenggelam. Jadi kita coba perhatikan misalnya ada ya sesuatu barang gitu kita masukkan di dalam samudra atau lautan atau dia mungkin di wadah yang besar ada air gitu. Jadi bagaimana kita lihat tenggelam, jadi masuk langsung tercelup semua, jadi terlikupi semua, tertutupi semua dengan itu. Jadi istighraq ini artinya jadi dia itu meliputi ya atau mencakupi, menyelimuti seluruh pujian-pujian. Jadi kata alhamdu itu artinya, maka di sini katakan wa qauluhu ta'ala, jadi firman Allah Subhanahu wa taala, qaulullah ta'ala atau lillah di sini artinya kepada Allah, ini artinya untuk dikhususkan kepada Allah. Makanya kalau kita membaca itu kadang dalam seperti khutbatul hajah jamaah, jadi innal hamdalillah itu penekanan lagi, sesungguhnya pujian itu hanya diperuntukkan bagi Allah, pujian itu hanya khusus kepada Allah, pujian itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pujian itu maknanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini dikatakan wa qauluhu ta'ala lillahi, ini lamnya di sini adalah lam lil ikhtisas, artinya khusus, untuk mengkhususkan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga istihqaq artinya hanya berhak untuk dipuji yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini jemaah, adapun Allah itu dan Allah itu adalah ismu Rabbina Azza wa Jalla. Adapun Allah itu adalah nama Rabb kita Azza wa Jalla. La yusamma bihi ghairuhu, tidak dinamakan dengan Allah ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita tabaraka wa taala. Jadi makna daripada Allah ini jamaah yaitu al-ma'luh. Ma'luh artinya ai al-ma'bud, artinya yang diibadahi. Jadi segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, zat atau Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadati, yang al-ma'bud artinya yang kita ibadahi, hubban wa ta'ziman, yang kita ibadahi dengan diiringi dengan rasa cinta, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dikatakan wa qauluhu ta'ala rabbul alamin, rabbil alamin. Rabbil alamin artinya war-rabb di sini jamaah, kalau mungkin kita terjemahannya itu Tuhan gitu. Ya, Tuhan. Ya, tapi sekarang juga terkadang dalam terjemahan itu dalam bahasa Indonesia Rabb ini ya ditulis apa adanya, jadi Rabb, jadi double ba-nya jadi Rabb, Rabbun. Jadi ar-Rabbu. Jadi huwa man istama'a fihi afwan. Insyaallah. Ya, jadi Rabb ini jemaah artinya yang di situ, jadi Rabb di situ jemaah artinya huwa man istama'a fihi salah satu ausafin. Jadi Rabb ini adalah dialah Allah ya, yang tergabung padanya dengan kata Rabb ini jemaah 3 sifat, yaitu al-khalqu, al-milku, at-tadbir, wat-tadbir. Jadi kata Rabb itu di situ terkandung 3 sifat, yaitu menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur. Fahuwa, maka Allah Subhanahu wa taala al-khaliqu, dialah pencipta.
Al-maliku likulli syai'in, yang menguasai atau memiliki segala sesuatu. Al-mudabbiru li jami'il umur, yang mengatur segala perkara dan urusan. Wal alamin, adapun alamin itu berkata para ulama, kullu ma siwallah fahuwa minal alam. Segala sesuatu selain daripada Allah itu dinamakan alam. Ya, alam semesta ini. Subhanallah, anak ingat jemaah dulu waktu kita SMA, waktu belajar ilmu hayat dan sebagainya, atau SMP dulu. Di situ kita pahami sadari sekarang gitu, dengan kita memahami perkataan para ulama atau makna daripada tafsir tentang alamin sini. Dulu tuh dikatakan alam sekitar kita. Jadi di alam, jadi alam hewan, alam tumbuhan dan sebagainya. Jadi alam. Jadi seolah-olah kita ini adalah pusat daripada itu semua. Jadi alam. Jadi kita ini bukan termasuk alam, padahal kita ini adalah termasuk alam juga. Jadi alam manusia, ya alam dunia. Saya ingat betul dulu waktu kita belajar, jadi alam sekitar kita katanya. Jadi di alam sekitar, jadi alam hewan, alam tumbuhan, alam ini dan seterusnya. Nah, kita ini bukan lagi jadi alam, padahal kita juga ini adalah alam. Karena memang apa? Makna daripada alam ini di sini jamaah. Jadi kullu ma siwallah fahuwa minal alam. Jadi selain daripada Allah Subhanahu itu adalah dinamakan alam. Jadi alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Subhanallah. Disitulah kita akhirnya subhanallah memahami betul bahwasanya ada kekeliruan dahulu dalam kita memahami makna alam itu alam di sekitar kita gitu. Padahal kita juga ini ada termasuk alam atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang diciptakan, yang dimiliki dan juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini oleh karena itu li'annahum alamun min ala khaliqihim. Karena itu jamaah sekalian, di sini dikatakan wasafu bidzalika, maka kita mensifati dengan hal ini. Jadi alamin itu jadi adalah apa tadi? Al-khaliqu, al-maliku, al-mudabbir. Jadi Rob itu jamaah artinya yang menciptakan, yang memiliki atau yang menguasai dan juga yang mengatur. Fahuwa al-khaliqu, maka Allah adalah yang menciptakan, adalah pencipta. Allah juga adalah yang menguasai atau yang memiliki segala sesuatu, dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur segala perkara dan urusan. Nah, kemudian di sini dijelaskan li'annahum alamun ala khaliqihim subhanahu wa ta'ala, karena mereka jadi manusia apa saja ini selain Allah ini adalah alam, ya alam semesta. Jadi seluruh alam ini jadi adalah alam ala khaliqihim, ya jika dilihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka subhanahu wa ta'ala, yang maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Fa fi kulli syai'in minal makhluqat ayatun tadullu alal khaliq, maka segala sesuatu dari yang diciptakan ini adalah tanda atau bukti yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, ala qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi wa izzatihi wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Jadi segala sesuatu dari makhluk yang ada ini jamaah itu merupakan tanda yang menunjukkan adanya Allah yang maha menciptakan sebagai pencipta, yang juga ala dengan kudrahnya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan hikmahnya, dengan rahmatnya, dengan keagungannya, dengan kemuliaannya, dan juga dari seluruh selain daripada itu dari makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang telah menciptakan kita, yang memiliki sifat seperti ini. Nah, kita ada di sini qala al-muallif atau penulis di sini, di antara faedah daripada ayat ini jamaah, bahwasanya min fawaidil ayah, di antara faedah dari ayat ini bahwasanya isbatul hamdi al-kamil lillahi azza wa jalla. Artinya penetapan pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi penetapan pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika min al fi qouli ta'ala, oleh karena itu
alif lam dalam firman Allah alhamdu itu artinya li'annaha dalatun alal istighraq. Ya tadi seperti tadi, jadi bahasanya itu menunjukkan dia itu mencakup semuanya atau menyeliputi atau menyeluruhi semua pujian yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diantaranya faedah dari ayat ini jemaah, annallaha ta'ala mustahiqun mukhtassun bil hamdi al kamil min jami'il wujuh. Ayat ini juga menunjukkan jemaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak dan dikhususkan dengan pujian yang sempurna dari segala sisi. Walihada, oleh karena itu dalam segala hal, dalam sisi dan sudut, dari segala sisi. Oleh karena itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu ma yasurhu, apa beliau mendapatkan hal yang membuat beliau senang atau bahagia, maka apa beliau ucapkan jemaah? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Jadi segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya maka amal atau maka kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Jadi Rasulullah SAW jika beliau melihat atau mendapatkan hal yang membuat beliau senang, yang membuat beliau bahagia, yang menyenangkan hati beliau, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wa idza asabahu khilafu dzalik qala alhamdulillah ala kulli hal. Apabila beliau ditimpa dengan yang selain itu, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala jemaah. Jadi kalau kita dapatkan kesenangan, kebahagiaan, kesenangan, ketentraman dan seterusnya, ya maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Adapun mungkin kita timpa dengan kesedihan atau hal-hal yang tidak kita sukai atau hal yang menyusahkan kita atau ada hal-hal yang menyakitkan dan seterusnya, ya maka kita tetap katakan alhamdulillah ala kulli hal. Karena yang hakikatnya jemaah, ya ada penyakit atau ada apa saja yang membuat kita sedih, susah seperti itu, pada hakikatnya itu adalah kebaikan sebenarnya untuk kita semua. Ya karena di situ mungkin min takfiris sayyi'at akan dihapuskan dosa-dosa kesalahan kita, atau juga tarfi'ud darajat, jadi akan diangkat derajat kita, ya dan seterusnya, atau ditinggikan nanti derajat kita kelak di dalam surga. Karena nanti pada ada cerita hadis tentang yang panjang tentang masalah ahlul bala itu jemaah, yang diberikan ujian dan bala, ya nanti begitu dia lihat bagaimana karamah kemuliaan dia dapatkan kelak di hari kiamat itu dia mau lebih banyak lagi bala dan cobaan yang menimpanya. Ya begitu seperti itu jemaah. Jadi disitulah Rasulullah SAW selalu mengatakan kalau ditimpa dengan sesuatu yang tidak khilafu dzalika tadi seperti dikatakan tadi, maka beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Nah, juga di antara faedah dari ayat ini jemaah yaitu mendahulukan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan bil uluhiyah ala wasfihi bir rububiyah. Mendahulukan sifat Allah tentang tentang keilahiannya atau Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi daripada dari sifat dari rububiyahnya. Jadi seperti tadi alhamdulillah tadi, jadi rububiyah itu rabbul alamin itu maksudnya dalam ayat tadi itu. Wa hadza imma li anallaha huwal ismu al alam al khas bihi. Jadi di sini juga dikatakan bahwasanya sifat ini didahulukan uluhiyah daripada sifat rububiyahnya, karena wa hadza imma ada bisa jadi Allah di sini huwa, jadi di situ katakan adalah ismul alam al khas bihi, jadi nama yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi kemudian yang diikuti oleh seluruh nama-nama yang lain seperti tadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Nah, wa imma li anna alladzi ja'athum ar-rusul yunkiruna al-uluhiyah faqat. Nah, atau juga bisa jadi maknanya jemaah bahasanya bisa jadi kaum atau suatu bangsa, suatu kaum atau orang-orang yang datang kepada mereka utusan Allah para rasul itu, mereka mengingkari itu adalah hanya uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Karena orang-orang musyrik itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, niscaya mereka katakan Allah. Jadi tidak mereka mengingkari rububiyah Allah itu, bahwa Allah lah yang
Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memiliki, menguasai, Allah lah yang mengatur itu semua. Tetapi makanya didahulukan atau alhamdulillah tadi, lillah tadi itu jemaah. Jadi maksudnya adalah karena memang kaum-kaum atau manusia yang diutus pada mereka, para rasul itu umumnya mereka itu mengingkari uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun rububiyah Allah mereka akui, bahwa kalau ditanya barang siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah Subhanahu wa taala. La yakunu sayakunu Allah. Mereka niscaya akan mengatakan adalah Allah yang menciptakan itu. Siapa yang yudabbiru sama yang mengatur semua, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mereka mengingkari rububiyah Allah, tapi yang mereka ingkari adalah uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang berhak untuk diibadahi, Allah lah yang berhak untuk kita seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita melakukan kesyirikan sedikit pun dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini bahasanya umumu rububiyyatillahi taala li jami'il alam. Liqauli ta'ala al-alamin. Jadi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau tadi makanya Allah yang menciptakan, yang memiliki atau menguasai dan juga mengatur tadi, itu umum rububiyyatillahi taala li jami'il alam, seluruh alam ini, semesta ini. Oleh karena itu dikatakan liqauli ta'ala al-alamin, artinya seluruh alam, baik itu alam manusia, alam jin, ya, alam yang gaib itu alam jin, ya, kemudian alam tumbuhan, alam hewan dan seterusnya. Jadi seluruh alam semesta ini adalah Robnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah ayat berikutnya qauluhu ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini jemaah artinya secara terjemahannya itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini maknanya itu yaitu apa? Ar-Rahman artinya sifatun li lafzil jalalah. Jadi sifat bagi lafzul jalalah yaitu Allah. Jadi sifat. Jadi Allah itu Ar-Rahman, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. War-Rahim sifatun ukhra, dan juga ini Ar-Rahim artinya sifatnya juga yang lain. Nah, dijelaskan di sini War-Rahman huwa, sebagai pernah kita bahas tentang masalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman huwa dzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman itu artinya yang memiliki rahmat yang sangat luas. Kemudian War-Rahim huwa dzur rahmatil musilah, al-wasilah. Jadi kalau Ar-Rahim itu artinya memiliki rahmat yang terus menerus atau berkesinambungan. Jadi rahmat yang berkesinambungan, ya terus menerus, ya continue. Kalau Ar-Rahman itu artinya memiliki rahmat yang sangat luas, yang luas, sedangkan Ar-Rahim artinya zu ar-rahmatil wasilah, yang memiliki rahmat yang berkesinambungan. Jadi rahmatnya itu berkesinambungan atau continue atau terus menerus. Far-Rahman wasfuhu, dan juga Ar-Rahman itu adalah sifatnya. War-Rahim fi'luhu. Adapun Ar-Rahim artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan di sini walau annahu ji'a bir-Rahman wahdahu au bir-Rahim wahdahu la syamula al-wasfa. Seandainya hanya disebut Ar-Rahman saja atau sebut Ar-Rahim saja, maka dia akan mencakup seluruh sifat ini tadi. Jadi sifat zu ar-rahmatil wasi'ah atau zu ar-rahmatil wasilah. Nah, dan juga akan meliputi al-fi'lu, perbuatannya. Jadi meliputi sifatnya dan juga perbuatannya. Akan tetapi apabila digandengkan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu, maka ditafsirkan Ar-Rahman itu artinya sifatnya, sedangkan Ar-Rahim itu artinya perbuatannya. Dan juga diantara faedah dari ayat ini yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim ini jemaah, bahwasanya isbatu hadaini al-ismaini al-karimaini Ar-Rahman Ar-Rahim lillahi azza wa jalla. Jadi penetapan dua nama yang mulia ini, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah, kalau kita arti nama sebenarnya, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau tadi Dzu ar-rahmatil wasi'ah wa Dzu ar-rahmatil wasilah. Jadi yang memiliki rahmat yang sangat luas dan juga yang memiliki rahmat yang terus menerus atau berkesinambungan. Nah,
Wa itsbatu ma tadammanahu minar rahmah allati hiya al-wasfu wa minar rahmati allati hiya al-fi'lu. Dan juga di sini penetapan dari apa yang dikandung daripada kata rahmah itu, yaitu itu juga adalah sifatnya, dan juga rahmat itu artinya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah di sini wa minha anna rububiyyatallahi azza wa jalla mabniyatun ala rahmah al-wasi'ah lil khalqi al-wasilah. Jadi bahwasanya rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla itu terbangun di atas rahmat yang luas kepada makhluknya, dan juga rahmat yang terus menerus berkesinambungan kepada bagi makhluknya. Li'anna Allah Ta'ala lama qala Rabbul Alamin atau Rabbil Alamin, ya di sini yaitu ka'anna sa'ilan, seolah-olah kita itu seorang itu bertanya. Jadi ma nau'u hadhihi rububiyyah, jadi dengan kita menyebut Rabbil Alamin tadi jemaah, artinya apa sih makna daripada, apa bentuk daripada rububiyah di sini? Hiya rububiyatu akhdhin wa intiqamin. Apakah dia adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk membalas atau memberikan balasan, juga intiqami jadi memberi balasan, ya menghukum dan memberi balasan. Au rububiyyati rahmatin wa in'amin, ataukah dia itulah rububiyah rahmat dan juga memberikan kenikmatan. Qala ta'ala ar-rahmanir rahim. Jadi di situ disambung tentunya dengan ar-rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmani ar-rahim. Nah, adapun qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, maliki yaumiddin. Nah, ini adalah sifat juga bagi Allah, sifatun lillahi ta'ala. Wa yaumuddin au maliki yaumiddin, yaumiddin artinya huwa yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Di sini jemaah, kalau diterjemahkan juga, kalau kita baca terjemahan itu yang menguasai hari pembalasan, atau kalau kita baca pendek Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan. Nah, memang jemaah ad-din di sini banyak maknanya jemaah. Maknanya kalau di dalam ayat ini yakni adalah bimakna al-jaza, artinya pembalasan. Maka di sana yang menguasai hari pembalasan, yaumiddin. Ad-din di sini artinya adalah al-jaza. Jadi bimakna al-jaza, yakni bimakna yakni annahu subhanahu wa ta'ala malikun lidzalikal yaum alladzi yujazi fihi al-khalaiq. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai atau yang memiliki hari itu, di mana pada hari itu Allah memberikan balasan pada hari itu makhluk-makhluknya. Fala malika ghairuhu, maka tidak ada raja, tidak ada yang menguasai hari itu, pada hari itu maka tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menguasai selainnya pada hari itu. Wad-din di sini taratan, nah di sini jemaah, bahwasanya ad-din di situ jemaah terkadang yang dimaksud adalah al-jaza'u. Terkadang artinya adalah al-jaza'u, artinya balasan. Juga kama fi hadilah, sebagaimana dalam ayat surat Al-Fatihah ini. Wa taratan yuradu bihi al-amal. Juga terkadang jemaah ad-din situ artinya amal. Jadi ad-din di situ artinya amal, seperti dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi mukhlisin untuk mengikhlaskan amal. Mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi tidaklah mereka diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan amal ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dalam ayat yang lain bahasanya arti daripada ad-din di sini adalah amal, adalah sebagaimana kama fi qouli ta'ala lakum dinukum waliyadin. Jadi di situ jemaah dalam surah Al-Kafir itu, tapi umumnya diterjemahkan dengan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sebenarnya di situ jemaah lakum dinukum, bagi kalian amal-amal kalian wahai orang kafir, dan bagiku amalku. Jadi lakum dinukum waliyadin itu artinya bagi kalian amal-amal kalian dan bagi saya amal saya.
waliyadini. Bukan dinu di sana, waliyadin. Ya. Ahwan. Lakum dinukum waliyadin. Jadi surat Al-Kafirun. Jadi yuqalu kama, sebagaimana dikatakan jamaah. Nah, ini ada satu kaidah yang perlu kita pahami juga. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian beramal melakukan suatu amalan, maka begitu juga nanti kalian akan dibalas amal kalian. Kama tadinu tudan. Jadi kama ta'malu tujazi. Ya, bagaimana kalian beramal, maka itu juga kalian akan dibalaskan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amal kalian baik, maka balas juga akan baik. Apabila amal kita buruk, maka juga balas kita akan buruk. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mungkin sampai di sini. Ya, sebentar lagi ya. Atau masih ada waktu. Ya, masih ada waktu 2-3 menit. Nah, di sini akan kita lanjutkan sedikit di sini. Wa fi qaulihi ta'ala Malik qiraatun sab'iyah. Jadi bisa dalam perkataan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Malik sini jadi dipanjangkan matnya Maliki, juga bisa dibaca Maliki. Jadi sebenarnya tadi Malik artinya yang menguasai ya atau yang memiliki, sedangkan Malik artinya raja. Ya. Wal mulku akhassu minal malik. Nah, adapun raja ini lebih khusus daripada kata al-malik. Ya, insyaallah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih jelas lagi detilkan antara perbedaan antara al-malik dengan malik dengan maliki yaumiddin, antara yang menguasai atau yang memiliki, dan juga antara malik artinya raja. Nah, baik, mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga bermanfaat buat saya khususnya dan juga jamaah semua yang mendengarkan. Ja'alani Allahu mimma yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.